Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas bab mahar, hadis 877. Biasa juga disebut dengan bab as-sadaq. As-sadaq. Kenapa dinamakan as-sadaq? Yuqalu asdaqtu al-mar'ata wa mahartuha ma'khudun minas sidq li isy'arihi bisidqi rahbati zawji fi zawjah. Mahar disebut juga as-sadaq. As-sadaq berasal dari kata sidqun. Sidqun artinya benar, jujur. Yang dimaksud adalah seorang laki-laki benar-benar jujur menghendaki seorang wanita. Maka dibuktikan dengan memberikan mahar yang disebut dengan as-sadaq. Wa huwa al-'iwadu alladhi fi nikah aw ba'dahu lil mar'ah bi muqabili istibahati az-zawj bud'aha. Mahar atau sadaq yang diberikan ketika akad nikah atau bisa saja diberikan setelahnya adalah sebagai bentuk mengganti atas dibolehkannya wanita untuk dirinya, dihalalkannya wanita untuk dirinya. Wa huwa masru'un fil kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Sadaq atau kita menyebutnya mahar itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Fa ammal kitab fa qauluhu ta'ala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada wanita mahar-mahar mereka sebagai suatu pemberian. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, iltamis walau khotaman min hadid. Nabi mengatakan kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, ayo cari meskipun sekedar cincin dari besi, meskipun cincin yang terbuat dari besi, tapi itu jika yang Anda punya maka jadikan sebagai sadaq, jadikan sebagai mahar. Wa amal ijma' faqad ajma'al ulama'u ala masyru'iyyatihi litakathurin nusus fihi. Adapun dalil dari ijma' bahwasanya semua ulama bersepakat
Tidak ada yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena banyaknya nas yang berbicara tentang sodak, tentang mahar. Seperti sholat sehari semalam 5 waktu yang wajib, para ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat karena gamblangnya perkara ini. Sholat sehari semalam 5 waktu, maka demikian pula mahar. Wa huwa muqtadul qiyas fa innahu la budda minal istibahati bin nikah wa la budda lidzalika minal iwad. Adapun dari sisi qiyas, seseorang yang awalnya haram, ini seorang wanita, awalnya diharamkan bagi seorang lelaki. Nah, sesuatu yang awalnya diharamkan sekarang menjadi halal untuk dia, maka tidak mungkin tidak ada suatu apa biar menjadi halal, gak mungkin. Nah, suatu pemberian yang disebut mahar, yang disebut dengan sodak, inilah yang menghalalkannya. Wong dia siapa? Haram, gak boleh kita menyentuhnya. Loh kok dibolehkan menyentuh? Maka pasti ada sesuatu yang menjadikannya boleh. Nah, mahar atau sodak itulah yang menjadikannya boleh. Ini dalil dari ijma'. Ini pembukaan untuk bab ini. Sekarang kita memasuki hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis 877 dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Jazakallahu khairan. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Darajatul hadis, al-hadithu sahihun. Jelas Bukhari Muslim pasti sahih. Al-awwal, kanat Safiyah bintu Huyai abuha ahadu sub'amai Bani Nadir wa kanat zawjata Kinanah bin Abi al-Haqiq faqutila anha yawma Khaybar. Safiyah bintu Huyai, dia punya ayah termasuk pembesar Bani Nadir. Bani Nadir itu siapa? Yahudi. Yahudi ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ya. Ini adalah Yahudi. Nah, ayahnya Safiyah adalah salah seorang pembesar Bani Nadir. Dia punya suami namanya Kinanah bin Abi al-Haqiq yang terbunuh di dalam peperangan Khaybar. Di antara peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapinya adalah perang Khaybar yang terjadi sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah. Nah, ketika itulah Safiyah di dalam peperangan Khaybar yang sangat dahsyat sekali. Nabi dengan para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.400-an berhasil mengalahkan mereka, orang-orang
Yahudi. Peperangannya sangat luar biasa karena orang-orang Yahudi di Khaybar memiliki benteng-benteng yang banyak, ada sekitar 7 benteng, dan bentengnya kokoh-kokoh. Bismillah, Nabi dan para sahabat memenangkan di dalam perang Khaybar ini. Kemudian dari antara tawanannya itu adalah Sofiyah. Jadi Sofiyah itu tawanan kaum muslimin, orang Yahudi. Orang Yahudi. Wa waqa'at Sofiyah fi ismi Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi fa'awadahu sallallahu alaihi wasallam anha ghairaha wastafaha li nafsihi jabaran li khatiriha wa rahmatan biha. Sofiyah ini sebenarnya di dalam kekuasaan seorang sahabat yang mendapatkannya. Kan dan di dalam peperangan ghanimah ini siapa yang mendapatkan, dan tawanan-tawanan ini siapa yang mendapatkan, maka yang mendapatkan itu yang akan memilikinya, yang akan memilikinya. Ghanimah sangat banyak sekali didapatkan dalam perang Khaybar. Nah, tawanannya juga demikian. Sofiyah ini tawanannya Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi, dia yang mendapatkannya. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditukar. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditukar. Sehingga Sofiyah menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Nabi membebaskannya. Yang kemudian Nabi membebaskannya. Kenapa Nabi bertindak demikian? Ini seorang wanita bukan sembarangan. Ini seorang wanita putri dari pembesar Yahudi Bani Nadir. Maka sebagai bentuk perhatian tersendiri kepada seorang wanita yang putri dari pembesar ini, Nabi menukarnya. Jadi dia menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembebasan dia dari budak menjadi orang merdeka, itulah bentuk maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maharnya apa? Maharnya dibebaskannya, itulah merupakan maharnya. Dibebaskannya itulah merupakan maharnya. Maka di sini ada faedah jawazu itqi rajul amatahu wa ja'ala itqaha shadaqan laha wa takunu zaujatahu. Syariat menetapkan boleh mahar seseorang berupa pembebasannya. Jadi ada budak dibebaskan. Kemudian orang yang memiliki budak ini mau menikahinya dan menyatakan maharku ya pembebasannya itu boleh. Kira-kira kenapa boleh? Kira-kira kenapa boleh? Mahar itu adalah sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang memiliki nilai.
budak bagaimana bisa membebaskan diri? Budak bagaimana bisa membebaskan diri? Yang disebut dengan mukatib. Dia ngumpulin duit, dan kaum muslimin boleh membantunya, dan termasuk salah satu dari 8 golongan yang boleh menerima zakat. Kalau duitnya sudah cukup, bayarkan ke majikan agar dirinya bebas jadi orang merdeka. Jadi untuk membebaskan diri dari keberadaannya sebagai budak mesti bayar. Misalnya dirinya dihargai 1 miliar. Kalau kamu mau bebas, kamu bayar 1 miliar. Karena kalau kamu saya jual, itu harganya 1 miliar. Dia ngumpulin duit, terkumpul 1 miliar, dibayar. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebenarnya bukan budak, tetapi nakalnya orang Yahudi ketika itu, dia dinyatakan sebagai budak yang kemudian dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menguasainya mengatakan sekian emas dan sekian pohon kurma. Maka emasnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekian pohon kurma berapa ratus dari para sahabat terkumpul, kasihkan kepada majikannya Salman Al-Farisi, maka dia bebas jadi orang merdeka. Nah, jadi pembebasan dari keberadaannya sebagai budak menjadi orang merdeka itu butuh duit. Nah, sekarang Sofia yang sebagai budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bebaskan, dia tidak perlu membayar apa, langsung Nabi bebaskan. Maka pembebasannya itu bisa sebagai mahar karena memiliki nilai nilai transaksi. Nah, maka di dalam hadis yang kita bacakan dari Anas ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Sofia, dan pembebasannya itu dijadikannya sebagai mahar. Jadilah Nabi memiliki istri yang dari Yahudi yang bernama Sofia. Kemudian yang berikutnya, di sini ditegaskan, wa fihi dalilun ala jawazi qaulis sadaq manfaatan diniyatan atau dunyawiyatan. Dari sini merupakan dalil bahwasanya sodak atau mahar bisa apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk duniawi ataupun agama. Sehingga tadi di dalam pembukaannya, seseorang yang akan menikah dan dia tidak punya apa-apa, maka Nabi bilang iltamis walau khotam min hadid. Cari apa yang kamu ada di rumahmu, meskipun cincin dari besi. Nah, ini kan rendah, ya mungkin nilainya rendah cincin dari besi, tapi kan ada nilainya yang bermanfaat untuk dikenakan sebagai berhias atau bisa dijual, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Termasuk mahar itu boleh berupa mengajari Al-Quran. Seseorang yang akan menikah yang dia tidak punya apa-apa, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, coba kamu cari, kamu di rumah ada apa, punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Coba cari, meskipun cincin dari besi. Gak ada juga ya Rasulullah. Kalau begitu kamu punya hafalan apa? Saya punya hafalan surat ini dan surat ini. Ya sudah, itu yang dijadikan sebagai mahar. Nah, berarti ngajari Al-Quran itu ada suatu manfaat, ya jelas, manfaat ukhrawi. Ini bisa dijadikan sebagai mahar. Sekaligus ini dalil ngajari Al-Quran itu boleh minta bayaran. Ngajari Al-Quran itu boleh minta bayaran, karena sesuatu yang dijadikan mahar itu memiliki nilai transaksi. Baik. Kemudian yang berikutnya,
Barangkali ada semacam pertanyaan, berarti Islam membenarkan perbudakan ya? Apa demikian? Islam sebagai agama yang membenarkan perbudakan. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Islam datang menghilangkan perbudakan. Coba dilihat, syariat Islam ada yang namanya kafarat. Kafarat yang ditetapkan oleh syariat banyak sekali yang berupa pembebasan budak. Seorang suami melakukan dihar, lakukan kafarat, bebaskan budak. Suami istri melakukan hubungan di siang hari Ramadan, bayar kafarat, bebaskan budak. Di dalam peperangan salah membunuh, bayar kafarat, bebaskan budak. Banyak sekali kafarat-kafarat yang berupa membebaskan budak. Dan Islam sendiri memerintahkan agar kaum muslimin bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak, terlalu banyak. Sehingga Nabi membebaskan berapa budak, Abu Bakar, Umar, Utsman membebaskan berapa budak, para sahabat membebaskan berapa budak. Islam datang membebaskan manusia dari perbudakan, di mana Nabi SAW diutus dalam keadaan budak sudah merajalela sedemikian rupa. Dan di dalam Islam, perbudakan hanya terjadi karena satu sebab peperangan. Kaum muslimin dan orang kafir berperang, kemudian orang kafir ini kalah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira orang-orang kafir yang kalah ini mau diapain? Mau diapain? Kaum muslimin dengan orang-orang kafir berperang, kemudian orang-orang kafir ini kalah. Mereka tawanan kaum muslimin, kira-kira diapain? Dibebaskan? Ya tidak mungkin, bahaya sekali. Musuh kok dibebaskan? Biarkan saja hidup terserah mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ya bahaya, wong musuh kok dibiarkan berkeliaran, dibunuhin, enggak boleh. Mereka sudah menyerah kok dibunuh. Ditebus, ya mereka yang mau nebus tebusan, keluarganya mau nebus tebusan. Nah sekarang yang tidak ditebus diapain? Yang tidak ditebus diapain? Direndahkan derajatnya, dijadikan budak, sehingga keberadaannya nilainya separuh sebagai manusia, separuh sebagai barang yang bisa dijual belikan. Kalau masuk Islam, maka syariat memerintahkan bebaskan, 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 bebaskan. Nah, jadi sebab terjadinya perbudakan di dalam Islam hanya satu cara, yaitu peperangan. Dan itu cara yang memang bisa dilakukan. Mau diapain? Adapun perbudakan yang sudah terjadi sebelumnya itu sangat ngawur sekali. Dan ini ada merebak di bangsa Yunani, dan para filsuf Yunani juga membenarkan adanya perbudakan itu. Jadi orang-orang yang mereka kalangan pinggiran, orang-orang miskin, sebenarnya bukan budak, tetapi sama majikan-majikan dijadikan budak. Petani-petani yang mereka kerjanya setiap hari di sawah-sawah, di ladang-ladang, sama orang-orang yang kaya diperlakukan semena-mena, kemudian dinyatakan sebagai budak. Jadi banyak sekali di pernyataan ini budak, ini budak, ini budak, ini budak, sehingga merebak luar biasa. Nabi SAW diutus dalam keadaan budak itu sudah sangat banyak sekali.
Maka Islam datang membebaskan perbudakan. Adapun Islam menjadikan seseorang sebagai budak hanya satu jalan, yaitu melalui peperangan, karena itulah jalan yang bisa dilakukan. Baik, ini biar kita tahu kalau ada syubhat, kok Islam membenarkan perbudakan? Bukan membenarkan perbudakan, tetapi datang membebaskan perbudakan yang telah ada. Nah, kemudian bicara tentang perang Khaybar yang Sofiyah didapatkan di situ sebagai tawanan, ini perang yang sangat luar biasa sekali, yang ghanimah kaum muslimin sangat luar biasa berlimpah, sehingga orang-orang muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di Madinah kehidupan mereka banyak dibantu oleh orang-orang Ansor. Tidak sedikit dari muhajirin yang dipinjemin kebun-kebun, wis dikelolaan, nanti hasilnya buat kamu, dikelolaan hasilnya buat kamu. Banyak kaum muhajirin yang untuk menopang kehidupannya dipinjemin kebun-kebun oleh orang-orang Ansor. Ketika terjadi perang Khaybar, ghanimah sangat banyak sekali, kebun-kebun sawah yang awalnya milik orang Yahudi kini menjadi milik kaum muslimin, sama Nabi dibagi-bagi-bagi sehingga mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak. Maka pinjaman-pinjaman dari orang-orang Ansor dikembalikan. Saya kembalikan kebun, saya kembalikan. Soalnya sudah punya kebun sendiri, pembagian dari ghanimah perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini peperangan yang kaum muslimin mendapatkan ghanimah sangat besar sekali. Dan di dalam perang Khaybar ini masuk Islam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, ini hadis 877 terkait dengan tema utamanya adalah membebaskan budak itu bisa dijadikan sebagai mahar. Sekarang hadis 878 dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Sa'altu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat kana sadaquhu li azwajihi thintai asrata uqiyah wa nasyan. Qalat atadri man nasyu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah fatilka khamsumi'ati dirham fahadha sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Aku bertanya kepada Aisyah. Siapa yang bertanya? Abu Salamah radhiyallahu an. Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar yang dibayarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah? Berapa maharnya? Dijawab oleh Aisyah, maharnya kepada istri-istrinya, karena istri Nabi ada 9, mahar kepada istri-istrinya itu 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah ditambah nash. Kemudian Abu Salamah bertanya lagi, kemudian Aisyah bertanya, kamu tahu nggak nash? Maharnya Nabi 12 uqiyah dan 1 nash. Tahu nggak kamu nash? Maka Abu Salamah menjawab, aku tidak tahu. Aisyah menjelaskan, nash itu setengah uqiyah.
Maka semua itu adalah 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Jadi 12 uqiyah ditambah 1 nash sama dengan 500 dirham. Ini mahar Nabi SAW untuk istri-istrinya. Darajatul hadis, derajat hadis ini sahih, dia riwayat Imam Muslim. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal, al-hadithu fihi istibabu tafifis sadaq wa nadhalika huwal masyru' fahirus sadaq aisaruhu wa hirun nisa'i aisaruhunna mu'natan. Hadis ini menunjukkan dalil diperintahkannya seorang wanita meringankan mahar. Seorang wanita akan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka yang disunnahkan agar wanita ini meringankan maharnya, biar si lelaki tidak berat. Dan ini ditetapkan oleh syariat, ringankanlah mahar, ringankanlah mahar. Dan sebaik-baiknya mahar adalah yang diringankan, sehingga sebaik-baiknya wanita adalah yang meringankan mahar. Bab ini kalau dibacakan untuk orang-orang Indonesia bukan sesuatu yang asing, karena Masya Allah orang Indonesia itu di dalam masalah mahar sangat toleransi sekali, sangat memudahkan sekali. Selalu kalau ditanya maharnya apa, terserah. Nah, paling begitu. Maharnya apa? Ya sudahlah, seperangkat alat sholat. Nah, itu orang Indonesia. Lain kalau orang Arab, tanya Mas Eki. Lain. Jadi kalau orang Indonesia bicara masalah mahar, sudah karuan itu, paling begitu. Tetapi kita bicara masalah syariat, bukan orang Indonesia saja, siapapun kaum muslimin, syariat menyatakan yang sunnah mahar itu dipermudah, diringankan. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, inna sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam li zaujatihi ghaliban ithnata asrata uqiyah wa nisfal uqiyah wa huwa al-qudwah al-kamilah fil 'adat wal ibadat wal uqiyah 40 dirhaman fayakunu 500 dirham. Maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya rata-rata adalah 12 uqiyah dan nush atau dan nas, yang kalau dikuruskan sama dengan 500 dirham. Itu maharnya Nabi, 500 dirham. Kalau mau dirupiahkan sekarang berapa? Satu dirham itu dirham itu perak ya, kalau dinar emas. Satu dirham itu mungkin sekarang sekitar 4.000 rupiah. 4.000 kali 500 berapa? 4.000 kali 500 berapa? Saya nggak bisa ngitung, matematika saya nggak hebat. 4.000 nolnya 3, 500 nolnya 2, jadi berapa? 2 juta. 2 juta itu sekarang. Allahu Akbar. Jadi Nabi memberi contoh. Makanya kan disebutkan di sini Nabi memberikan mahar dengan nominal yang sempurna dari sisi tradisi dan sempurna dari sisi peribadahan. Dari sisi tradisi menjadikan orang berkemudahan. Nabi saja 500 dirham, sehingga para wanita-wanita ketika menentukan maharnya jangan banyak-banyak. Ini istri-istri Nabi maharnya 500 dirham. Masa bukan istri Nabi lebih dari itu? Jadi bagus sekali secara tradisi dan bagus sekali secara peribadahan, sehingga banyak orang menikah. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah Lubassam, beliau melihat fenomena nyata
Banyak sekali nenek-nenek tetapi ternyata masih gadis. Ini kalau kita bacakan terjemahnya maknanya itu. Banyak sekali kakek-kakek tetapi ternyata masih bujang. Kenapa? Korban mahar yang mahal. Korban mahar yang mahal. Dan kita jumpai di sebuah daerah dan itu merata di suku itu, merata. Saya di tengah-tengah mereka 2 tahun. Itu loh gadis, gadis, nenek-nenek, iya itu gadis. Dan banyak sekali itu gadis semuanya. Kemudian ditunjukkan yang laki-laki, yang kakek-kakek itu bujang-bujang semuanya. Kok bisa? Itulah korban tradisi. Di sini kalau menikah itu mahal sekali. Sebelum bicara masalah mahar, pertemuan dua pihak ada istilah uang naik. Uang naik itu minimal 10 juta. Itu baru uang naik. Nanti maharnya berapa? Belum resepsinya berapa. Jadi beban sekali. Maka hadis ini harus dibacakan. Nabi maharnya untuk para istrinya hanya 500 dirham. Jika dikurskan dengan sekarang sekitar 2 juta. Nah kalau ketika itu berapa? Jadi jangan mahal-mahal. Sampai mohon maaf, saya punya kawan yang setiap hari bareng ngaji gitu ya. Dia asli daerah sana, asli suku itu. Datang ngaji. Suatu ketika datang berbeda, ngomong sendiri, tertawa sendiri. Kemudian ada kubangan lumpur, dia berkubang, gulang-guling kayak kerbau. Lah ini ke teman kok jadi begini, kenapa? Saya coba cari tahu kenapa dia ini. Dia berjuang ngumpulin uang 10 juta sudah sekian lama nggak bisa. Hanya sekedar untuk uang naik dulu, nggak bisa akhirnya gila. Makanya di sana ada seorang kiai melalui yayasannya membuat program nikah muda. 1 juta sudah bisa nikah. Itu tahun 2001. 1 juta sudah bisa nikah. Oh, pada daftar banyak sekali. 1 juta. Modelnya tinggal ngumpulin biodata. Yang ikhwan yang laki-laki dikumpulin sama Pak Kiai, ditukar, cocok, ada berapa pasang dengan modal hanya 1 juta. Banyak sekali yang daftar. Dan tamunya ya jadikan satu, berapa pasang tamu dari berapa keluarga jadikan satu. Ini program yang luar biasa sekali. Kalau di Jawa kan nggak perlu, di Jawa maharnya gampang sekali, Masya Allah. Apa maharnya? Terserah ya. Masya Allah. Maharnya apa? Terserah, Masya Allah, luar biasa sekali Jawa. Maka sesungguhnya lelaki-lelaki yang di Jawa ini kalau tidak mendapatkan 4 rugi, karena maharnya sangat dimudahkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya. Pada hadis 877, Nabi punya istri namanya Sofiyah. Hadis 878, Nabi punya istri namanya Aisyah. Istri Nabi ada 9. Yang dimaksud dengan 9 adalah mereka yang masih hidup ketika Nabi wafat. Kalau ditambah dengan Khadijah ya ada 10 ya. Kalau ditambah dengan Maria Kiptiyah ya ada 11. Tapi Maria Kiptiyah dia bukan istri, dia Ummul Walad ya. Ummul Walad, seorang budak yang Nabi menggaulinya dan lahirlah Ibrahim, maka disebut dengan Ummul Walad. Keberadaan Ummul Walad tidak lagi sebagai budak yang boleh dijual belikan, tidak boleh, karena dia telah menjadi ibu dari si anak. Nah,
Sekalian kita sampaikan, kenapa Nabi SAW menikah dengan banyak istri? Tuduhan-tuduhan bahwasanya Nabi itu seksmania, ini tentunya tidak dibenarkan. Gampang sekali untuk membantah tuduhan ini. Kalau tuduhan itu betul, tentunya Nabi melakukan poligami dari awal. Dari awal Nabi menikah umur 25 tahun, wafat 63 tahun. Berapa tahun rumah tangga beliau? 25 ke 63 berapa tahun? Berapa tahun? 35 tahun. Nah, dalam waktu yang lama itu hanya nikah dengan Khadijah saja, dan itu lagi hebat-hebatnya fisik, lagi prima-primanya fisik. Sekian lama hanya dengan Khadijah saja. Begitu Khadijah wafat, menikah dengan banyak istri dan dalam keadaan usia sudah mulai tua, tidak sebagaimana ketika Khadijah. Mestinya sejak awal kalau Nabi itu seksmania. Nabi SAW menikah karena untuk kemaslahatan perjuangan dakwah. Misalnya, Nabi menikah dengan Juwairiyah. Siapa Juwairiyah? Juwairiyah itu putri dari pimpinan Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah kabilah yang sangat memusuhi Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi, dan terjadi peperangan dengan Bani Mustalik. Ketika Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW, maka para sahabat yang sedang menawan orang-orang Bani Mustalik melihat, ya sekarang kita dengan mereka besanan. Karena di tradisi Arab, ketika ada suku dengan suku terjadi pernikahan, maka kedua suku itu merasa besan. Jadi bukan saja yang si pelaku saja sebagai besan, enggak, tapi suku dengan suku sebagai besan. Akhirnya pada dilepas, sehingga tidak ada permusuhan lagi Bani Mustalik dengan Nabi SAW. Itu karena Nabi menikahi Juwairiyah. Kemudian istri Nabi yang bernama siapa? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunah wa Romlah. Romlah. Siapa Romlah? Romlah itu anaknya Abu Sufyan. Romlah itu anaknya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu kayak Abu Jahal, sangat memusuhi Nabi SAW. Kemudian Romlah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Abu Sufyan tidak lagi memusuhinya karena Nabi sekarang jadi menantunya. Dan kemudian Abu Sufyan juga masuk Islam yang keberadaannya sangat bermanfaat untuk perjuangan kaum muslimin. Kemudian siapa lagi? Saudah. Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikahi Saudah. Apakah Saudah itu masih muda? Sudah tua, tetapi dia adalah orang yang termasuk awal hijrah. Suaminya meninggal dunia, dia dilecehkan di tengah keluarganya. Terus siapa yang mau menolong? Maka Nabi kasih sayang kepadanya sebagai orang yang pejuang Islam dari awal. Nabi menikahinya. Ini kalau mau dirinci satu persatu bisa dilihat sendiri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Sudah banyak terjemahannya. Jadi ini hikmah dari pernikahan Nabi SAW yang maharnya kepada mereka rata-rata 500 dirham. Maka jangan mahal-mahal, tapi jangan terlalu murah. Maharnya apa? Wis permen ae. Oh jangan terlalu murah. Terlalu mahal jangan, terlalu murah jangan. Yang wajarnya bagaimana? Yo kan katanya terserah istri. Boleh dong mahar, saya mau maharnya rumah. Ya boleh-boleh saja. Wong terserah. Tetapi intinya jangan mensulitkan sehingga lelaki tidak bisa menikah. Kemudian yang berikutnya,
Hadis nomor 879. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, "Lamma tazawwaja Aliun Fatimata radhiyallahu an, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiha syai'an." Qala ma indi syai'un. Qala fa aina dir'uka al-khatimiyah. Ketika Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berikan sesuatu kepadanya. Ali menjawab, aku tidak punya sesuatu. Beliau bertanya, mana baju perang Hutamiyah milikmu? Allahu Akbar. Nabi punya putri namanya Fatimah. Kemudian Fatimah dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Ali. Apakah Ali itu orang yang kaya raya? Bukan. Ketika Nabi menikahkan Ali dengan putrinya, Nabi berkata kepada Ali, kasihkan Fatimah sesuatu. Maksudnya mahar. Gak ada ya Rasulullah. Loh, kamu kan punya baju perang, yaitu kasihkan. Jadi maharnya adalah baju perang. Gak punya apa-apa, baju perang. Gak punya apa ya, baju perang dikasihkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Darajatul hadis, al haditsu sahihun. Hadis ini sahih. Yang pertama, Ali ibnu Abi Thalib wa ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam zawwajahu ibnatahu Fatimah az-Zahra azgharu banatihi wa zawwaju biha fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah fawaladat lahu al-Hasan wal Husain wa Muhsin wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummi Kulsum wa matat Fatimah radhiyallahu anha bil Madinah ba'da wafati abiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sittati asyhur wa qad jawazat al-20 biqalil. Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak lain anak dari pamannya beliau sendiri. Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Nah, Ali itu anak pamannya. Dinikahkan dengan putrinya yaitu Fatimah, putri yang paling kecil dari putri-putri beliau. Dari putri-putri beliau. Siapa putri-putri beliau selain Fatimah? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Itu putri-putri beliau. Nah, dari pernikahan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an melahirkan anak-anak. Berarti cucu-cucunya Nabi. Yang paling populer Hasan, Husain. Selain Hasan Husain, pernikahan dengan Ali ini ada anak yang lain namanya Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Ada anak yang lain namanya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Jadi anak-anaknya Nabi dijadikan nama untuk anak-anaknya Ali. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dan para sahabat biasa seperti itu. Para sahabat biasa seperti itu. Mereka punya anak kasih nama Abu Bakar, Utsman, terlalu banyak. Para sahabat yang memiliki anak dikasih nama Abu Bakar, Umar, terlalu banyak. Dan Ali sendiri dari istri yang lain selain Fatimah punya anak dikasih nama Abu Bakar, Umar. Nah, baik. Fatimah menikah dengan Ali tahun 2 Hijriah. Dan Fatimah wafat di Madinah 6 bulan setelah ayahnya wafat. 6 bulan lebih sekitar 20 hari dari wafatnya ayahnya, Fatimah wafat. Atsani annahu la budda fi nikah minas sadaq. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan ay yu'tiya zawjahu sadaqan wa lamma lam yajid syai'an sa'alahu an dir'ihi liyusdiqaha iyyaha wa anna dir'a min mali qaniyatihi allati yahtajuha. Yang namanya nikah harus ada mahar atau harus ada sodak. Dalilnya adalah ini diantara dalilnya. Ketika Ali dinikahkan dengan Fatimah, Nabi bertanya, beri sesuatu Fatimah. Gak punya ya Rasulullah, gak punya apa-apa.
kamu kan punya baju perang, kasihkan dia. Padahal yang namanya baju perang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak mungkin peperangan tidak memakai baju perang, tetapi itu yang dimilikinya, kasihkan ke dia. Ini menunjukkan mahar atau sodak itu sesuatu yang tidak bisa dilewatin, harus ada, ya, harus ada. Nah, wa fi istibabu tafifis sadaq fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam lama sala aliyan ayya syai'in yuqaddimu mahran fa idza kanat bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusdaqu bi mithli hadzal mata' rakhis fa kaifa yakunu at-taghali fi ghairiha. Ini juga dalil yang menunjukkan menetapkan mahar itu jangan menyulitkan, yang mudah. Lihat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah ketika dinikahkan dengan Ali tidak punya apa-apa, maka Nabi mengatakan, sudah yang kamu ada, baju perang, yaitu memudahkan sekali. Lalu bagaimana bukan putrinya Nabi kok malah sok mahal atau ghali, menjual, menetapkan dirinya dengan sangat mahal. Kamu mau menikah dengan saya, syaratnya 3 rumah. 3 rumah. 1 rumah masih mending, karena di Arab biasa mau menikah 1 rumah biasa di Arab. Ya Mas Egi ya, 1 rumah biasa. Ya. Kalau di Arab mau menikah 1 rumah biasa. Wah 3 rumah 4 rumah, wah mempersulit. Nah, kemudian yang berikutnya as-sadaq laysa iwadhan asliyan fi 'aqdi nikah walidha fa innahu la yadurru jahluhu fil 'aqd wa yahsunu tahqiquhu wa yasu nikah bidunihi wa in wajaba fihi. Sering sekali orang mengatakan mahar itu sebagai ganti karena dihalalkannya kemaluan. Mahar itu sebagai ganti karena dihalalkannya kemaluan. Dalam tanda petik, mendapatkan maka bayar. Ini tidak demikian hukum asalnya. Kalau demikian sebagai hukum asal, maka tentunya mahar harus ditetapkan dari awal. Maharnya apa? Dalam kenyataannya orang menikah dulu maharnya belum diketahui, boleh. Dalam kenyataannya orang boleh menikah dulu maharnya belum ditetapkan, boleh. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini, saya terima, sah. Belum menetapkan mahar, sah, belum menetapkan mahar. Sehingga untuk dikatakan mahar itu adalah sesuatu pengganti atas dihalalkannya kemaluan, maka itu bukan hukum yang asli. Kalau itu hukum yang asli, yang asal, maka semestinya ditetapkan di awal. Kenyataannya boleh tidak ditetapkan di awal. Sehingga ya memang betul dia sebagai ganti dari dihalalkannya kemaluan, tetapi bukan asal. Boleh disebutkannya belakangan, wajib, tetapi untuk menentukan dari awal tidak wajib. Maharnya apa? Udahlah nanti aja dah belakangan. Ya wis. Kalau orang wanita Indonesia bisa itu kalau wanita Indonesia. Maharnya apa, Dek? Jadi walinya nanya, Dek maharnya apa, Dek? Apa ya? Coba tanya calon suaminya, Mas maharnya apa? Boleh nggak? Nanti aja coba saya tengok nanti apa. Ya wis boleh. Nikah dulu, setelah nikah kemudian ternyata suami melihat apa? Melihat sarung. Dek, sarung ya maharnya ya? Boleh? Boleh. Jadi mahar itu boleh ditetapkan belakangan, boleh. Ini lihat, Ali dinikahkan dengan Fatimah. Setelah dinikahkan, Nabi berkata, beri dia sesuatu. Sudah nikah apa belum? Sudah nikah. Baru Nabi bertanya, beri dia sesuatu.
Nah, wa innamas shadaq hadiyah thayyibah li zawjatin jadidatin jabaran li khatiriha wa isy'ara laha birrahbah wal qadar walidha asmahu Allah taala nahlah wa nahla ya'lato tabarruan. Nah, yang lebih pas, mahar adalah bentuk pemberian dari seorang suami kepada seorang istri sebagai penghargaan. Ini yang lebih pas. Soalnya Allah menyebutnya dengan nahlah di dalam surat apa tadi yang kita bacakan, surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berilah kepada wanita mahar sebagai nihlah. Nihlah itu pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Nah, maka lebih pas mahar dikatakan sebagai hadiah untuk istri yang telah halal bagi seseorang. Wa fihi anna sadaqa ma yakunu bin nuqud wal athman yakunu aidan bil urud wal mata. Sodak atau mahar sebagaimana bisa dengan barang yang berharga emas perak, bisa juga dengan uang. Selain uang, emas, perak, mahar bisa berupa barang apapun. Tadi sudah kita bacakan, meskipun cincin dari besi boleh, nah sekarang baju perang boleh. Saya punya cerita yang luar biasa sekali. Seorang ustadz yang malam itu beliau menyampaikan kajian, kemudian teman-temannya datang mengelilingi, "Ustadz, sebentar lagi ada yang mau menikah Ustadz, tolong Ustadz jangan pulang dulu." Loh, siapa yang menikah? Pokoknya Ustadz jangan pulang dulu. Ya sudah, ayo, siapa yang mau menikah? Kita datang. Yang mau menikah antum Ustadz, digituin. Loh, ya soalnya sebelumnya dia kan berproses, tapi belum ada jawaban. Belum jawaban. Makanya ketika malam itu ada jawaban, walinya bilang ke kawan-kawannya sudah menikah malam ini, gitu. Makanya setelah pengajian dia ditahan, dia kaget ketika dibilangin yang mau menikah antum Ustaz. Oh saya, iya. Oh ya sudah, begitu. Di situ juga walinya menikahkan, tetapi kemudian dia bingung, saya belum ada mahar ini katanya, saya belum ada mahar ini. Minta tolong dong carikan mahar ke santri, minta tolong carikan mahar. Udah malam apa ini? Udah apa dapatnya dah. Nah, kemudian ada kios-kios di pinggir jalan raya itu yang jual minuman-minuman sama apa gitu. Dibelikan permen kokoriko. Dibungkus, datang gini Ustadz. Ya udahlah yang ada dah. Akhirnya malam itu dinikahkan. Maharnya permen kokoriko. Pokoknya kalau bicara wanita Indonesia itu luar biasa sekali, kayaknya gak ada tandingannya. Bersyukur jadi orang Indonesia karena sangat meringankan mahar gitu ya. Maka bersyukur lelaki-lelakinya, mumpung dimudahkan oleh para wanitanya gitu ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada yang perlu disampaikan dari para jamaah, silakan. Kita sampai hadis 879. Kalau ada, gak ada. Biasanya pernikahan ini ramai gitu ya. Baik, kalau tidak ada, jazakallahu khairan. Ini ada ajakan kebaikan. Alhamdulillah Masjid Al-Burhan sudah kita menikmatinya luar biasa sekali. Dari awalnya tidak ada menjadi ada dan tergolongnya megah gitu ya. Kita butuh perluasan, dan yang di samping Masjid Al-Burhan ini ingin kita semua membebaskannya. Maka perlu tabaruk bersama, perlu bersinergi bersama agar bisa dibebaskan
sehingga pemanfaatannya lebih nyaman lagi, kemaslahatannya lebih besar lagi. Berapa totalnya RAB-nya? 2,7 M. Ya, 2,7 M itu kedengarnya banyak sekali, tetapi tentunya ketika Allah menghendaki nggak ada yang susah, ya, nggak ada yang susah. Jadi ini penting sekali untuk bersinergi bersama membebaskan lahan yang di samping. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.